Padahal mungkin kokinya masak yang enak ya. Tapi karena Anda tidak tahu rasa yang enak di mana, menurut Anda, wah ini terlalu asin, atau mungkin terlalu hambar, dan lain sebagainya ya. Jumpa lagi dengan Farid. Bisnis kuliner tampaknya begitu menjanjikan ya. Kita perhatikan ya, banyak orang yang sukses ya, orang kaya karena berbisnis kuliner ya. Akhir-akhir ini usaha kuliner ini begitu menjamur ya. Jadi kita lihat di mana-mana warung, rumah makan, booth-booth makanan itu banyak ya, dibuka di mana-mana ya. Setiap saat ada lagi yang baru gitu ya. Tidak mengherankan ya, karena memang bisnis ini sepertinya apa ya, mudah gitu ya. Jadi modalnya kecil, kita cukup mungkin memulai usaha di depan rumah ya, atau di garasi rumah kita gitu ya. Dan tidak sedikit ya yang berhasil ya. Jadi dari usaha kecil-kecilan dia kemudian berkembang dan kemudian sukses ya, buka cabang di mana-mana gitu ya. Nah makanya banyak orang yang ingin berbisnis kuliner ya. Nah mulai hari ini ya, kita akan coba belajar bersama ya, membahas kiat sukses dalam berbisnis kuliner ya. Ini akan terdiri dari beberapa sesi video ya. Jadi menurut saya ya, sebelum memulai bisnis ini, kita harus tahu dulu apakah kita ini cocok berbisnis kuliner apa tidak gitu kan. Nanti yang paling tahu bahwa Anda cocok apa tidak ini adalah Anda sendiri ya. Jadi orang lain tidak bisa menilai. Kira-kira bagaimana mengetahui apakah Anda cocok apa tidak? Pertama ya, menurut saya ya, kita tuh harus suka makan gitu ya. Bahwa Anda harus suka makan. Itu pertama ya. Jadi kalau kata orang, kalau bisnis yang didasari oleh hobi atau kesenangan, itu akan lebih menyenangkan untuk dikerjakan ya. Jadi ya coba bayangkan kalau misalnya Anda bisnis kuliner tetapi Anda nggak suka makan gitu ya. Jadi tidak pas aja gitu. Itu yang pertama, bahwa Anda harus suka makan. Yang kedua, bukan cuma suka makan ya, Anda juga harus suka atau sering makan di luar ya. Jadi kalau misalnya Anda suka makan tapi cuma makan di rumah gitu ya, dimasakin sama istri atau masak sendiri gitu ya, ya menurut saya tidak cocok ya. Kenapa? Karena dengan sering makan di luar kita akan tahu bagaimana bisnis kuliner yang baik itu gitu ya. Apalagi kalau Anda suka jalan-jalan ya, misalnya keluar daerah gitu ya. Nah, Anda akan belajar banyak ya. Jadi tentu setiap daerah atau setiap negara itu kan punya apa namanya, punya ciri khas ya, punya mungkin ada selera-selera tertentu ya. Yang ini akan Anda pelajari, nanti Anda akan adopsi dalam Anda menjalankan bisnis ya. Gitu. Yang kedua itu, yang ketiga, ini menurut saya yang paling penting ya, adalah bahwa Anda harus tahu rasa ya. Bukan tahu rasa, bukan. Tahu sama rasa. Jadi Anda harus tahu rasa yang enak itu seperti apa sih gitu ya. Bukan cuma rasa enak menurut Anda ya, tetapi Anda harus tahu rasa yang enak menurut selera umum ya. Atau kalau misalnya Anda sudah punya target pasar, Anda harus tahu rasa yang enak bagi target pasar Anda itu seperti apa. Nah, itu penting. Bagaimana cara mengetahuinya ya? Kadang-kadang kan kita tidak sadar ya bahwa yang menurut kita enak itu sebenarnya nggak enak gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Gampang saja ya. Jadi Anda kan sering makan di luar ya. Jadi Anda cari tempat makan yang ramai dan laku ya.
yang banyak pelanggannya ya. Nah, Anda makan di sana, beberapa tempat Anda makan, tempat yang ramai itu, kalau Anda cocok dengan makanannya, berarti kemungkinan besar Anda sudah tahu ya, dengan rasa yang enak. Gitu. Nah, ini adalah modal utama dalam buka bisnis kuliner ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kan kuliner ini sebenarnya jualan makan yang enak ya. Jadi masalah tempat, masalah harga itu menurut saya hanya penunjang. Karena pada akhirnya yang penting kan rasa. Karena rasa tidak pernah bohong kan gitu. Nah, jadi misalnya anggap saja Anda punya, kan mungkin Anda akan berkilah, kan yang masak bukan saya. Kan nanti ada chef atau koki gitu ya. Ya benar ya. Tetapi pada tahap tertentu nanti Anda yang menentukan karena Anda pemilik rumah makan kan. Jadi ketika chef Anda masak misalnya, Anda akan coba makanannya dan padahal mungkin kokinya masak yang enak ya. Tapi karena Anda tidak tahu rasa yang enak di mana, menurut Anda wah ini terlalu asin atau mungkin terlalu hambar dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti apa yang dihasilkan oleh rumah makan Anda itu adalah kurang berkenan di selera pelanggan Anda ya. Nah itu. Jadi sekali lagi mungkin saya bisa rangkum ada 3 hal ya yang membuat Anda cocok untuk berbisnis kuliner adalah pertama Anda harus suka makan, yang kedua Anda harus sering makan di luar, yang ketiga Anda harus tahu rasa yang enak menurut pelanggan itu yang bagaimana. Mungkin cukup sekian ya kali ini ya. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya dalam Kiat Sukses Berbisnis Kuliner bersama Farid.